Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu malam-malam begini, Bu. Nah, jadi malam hari ini kami ingin mempresentasikan beberapa hal tentang draft buku strategi pembelajaran PAI di SMA yang telah kami wawancarai beberapa guru pada waktu yang lalu dan kami buatkan draft bukunya. Nah, jadi harusnya kami malam ini mempresentasikan bukunya, Bu. Tapi karena terlalu banyak, jadi kami meringkasnya menjadi sebuah PPT. Dan nanti kami minta kesediaan Ibu untuk memberikan kritik, saran tentang buku yang telah kami buat ini, Bu. Nah, dalam hal ini kami ada 2 orang dalam pembuatan ini ada 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Zakirullah dan selanjutnya ada kawan saya Aisyah Nur Batubara. Next. Oke. Bab 1 akan saya uraikan yang akan diuraikan oleh saya sendiri. Bab 1 berisi tentang strategi pembelajaran PAI. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran PAI. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi pelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajarannya, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran ini dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Tujuan dan fungsi pembelajaran PAI. Yang pertama, fungsi materi PAI di sekolah atau madrasah. Adapun beberapa fungsi adanya materi PAI yang ada di sekolah maupun madrasah diantaranya pengembangan, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Kemudian penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian penyesuaian mental, yakni untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang ketiga, selanjutnya ada perbaikan. Kemudian perbaikan adalah memperbaiki kesalahan, kekurangan, kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan. Kemudian ada pencegahan, yakni untuk menangkal hal-hal negatif dan dari lingkungannya yang membahayakan. Kemudian ada pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsional. Kemudian yang selanjutnya ada penyaluran, ya ini untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam berkembang secara optimal. Adapun tujuan dari PAI di sekolah ataupun madrasah adalah secara umum pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, serta penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari tujuan tersebut dapat ditarik beberapa dimensi yang hendak ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada dimensi keimanan, kemudian dimensi pemahaman, selanjutnya dimensi penghayatan atau pengalaman batin, dan ada dimensi pengalamannya yang berarti adalah bagaimana ajaran Islam yang telah diimani, dipahami dan dihayati atau diinternalisasi oleh peserta didik mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, mengamalkan dan mentaati ajaran agama dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan. Selanjutnya, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh guru dalam upaya memilih strategi pembelajaran yang baik, yaitu kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan. Kemudian ada kesesuaian strategi pembelajaran dengan jenis pengetahuan. Dan yang ketiga ada kesesuaian strategi pembelajaran dengan sasaran. Selanjutnya, ada penerapannya. Penerapan strategi pembelajaran PAI. Strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi yang diterapkan dalam materi keimanan seperti iman kepada Allah, kepada malaikat dan juga kepada dan lain-lainnya.
Yang kedua ada strategi pembelajaran konstekstual, yaitu dalam pelaksanaan strategi ini, guru mengaitkan materi yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang ketiga ada strategi pembelajaran kooperatif, yang merupakan strategi pembelajaran yang dilakukan dengan teknik berkelompok. Kemudian selanjutnya ada strategi pembelajaran aktif, jenis peer lesson, yaitu strategi yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa yang mempunyai kemampuan lebih dibanding teman-temannya dan menumbuhkan motivasi bagi siswa lain yang masih kurang kemampuannya. Kemudian ada strategi pembelajaran aktif jenis modeling the way, yaitu strategi yang digunakan untuk pembahasan yang lebih menekankan kepada praktek seperti sholat jamaah, sholat qasar, sholat jenazah, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada strategi pembelajaran jenis role playing, yaitu strategi yang lebih sering digunakan dalam pembahasan tentang materi tarikh seperti perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lainnya. Bab 2, analisis karakteristik anak usia 14 sampai 17 tahun. Pengertian remaja anak usia 14 sampai 17 tahun. Jadi anak 14 sampai 17 tahun ini disebut juga dengan generasi remaja. Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa remaja disebut pula sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual. Karakteristik perkembangan anak usia 14 sampai 17 tahun seperti yang dapat kita lihat pada poin-poin yang telah tertera, seperti payudara yang membesar bagi perempuan dan penis yang memanjang pada laki-laki. Selanjutnya ada tinggi badan bertambah, kemudian perubahan pada pola suara, dan di usia ini laki-laki maupun perempuan masih mengalami pertumbuhan tinggi badan serta kenaikan berat badan karena faktor growth spurt. Bab 3 tentang materi, metode, dan media pembelajaran PAI di SMA. Materi PAI SMA atau SMK atau sederajat berkurikulum K13 kelas 1 revisi 2017 Kemendikbud RI, semester gasal berisi kontrol diri, husnuzan, persaudaraan. Ini adalah beberapa contoh materi yang diterapkan di kelas 10 berdasarkan peraturan Kemendikbud RI yang direvisi pada tahun 2017. Jadi dibagi menjadi 2 buah semester seperti biasanya, yaitu semester gasal ataupun semester ganjil, kemudian semester genap. Selanjutnya. Ada beberapa metode dalam pembelajaran pada SMA. Metode ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah metode ceramah, adalah cara penyampaian materi pendidikan melalui komunikasi satu arah. Kemudian ada metode soal jawab, adalah dengan cara satu pihak memberikan pertanyaan, sementara pihak lainnya memberikan jawaban. Kemudian ada metode iktibar, yaitulah pendidikan yang dilakukan dengan cara mengambil pelajaran, hikmah, dan pengertian dari sebuah peristiwa. Selanjutnya ada metode resitasi, itulah metode pendidikan dengan pemberian tugas. Kemudian ada metode diskusi, metode tamsiliyah, metode mukatabah, metode tafhim, metode cerita, dan metode pemberitahuan. Next. Media pembelajaran PAI di SMA. Jenis media pembelajaran PAI di SMA, media dalam proses pembelajaran tidak hanya terdiri di 2 macam, tetapi lebih dari itu. Klasifikasinya bisa dilihat dari macamnya, daya liputnya. Klasifikasi media menurut Jamarah dan Zain adalah dilihat dari jenisnya. Media dibagi dalam 3 jenis, yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Jika dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam 3 macam, yaitu media dengan daya liput luas dan serentak, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, kemudian ada media untuk pengajaran individual. Bab 4.
bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya Aisyah Nur Batubara. Kepada Aisyah, dipersilahkan. Baiklah, yang selanjutnya strategi pembelajaran quantum learning di SMA. Pengertian quantum learning. Quantum learning ialah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Beberapa teknik yang dikemukakan merupakan teknik meningkatkan kemampuan diri yang sudah populer dan umum digunakan, namun Bobby De Porter mengembangkan teknik-teknik yang sasaran akhirnya ditujukan untuk membantu para siswa menjadi responsif dan bergairah dalam menghadapi tantangan dan perubahan realitas yang terkait dengan sifat jurnalisme. Next. 2. Alasan lahirnya model quantum learning. Tokoh utama di balik pembelajaran kuantum adalah Bobby De Porter, seorang ibu rumah tangga yang kemudian terjun di bidang bisnis, properti, dan keuangan. Dan setelah semua bisnisnya bangkrut, akhirnya menggeluti bidang pembelajaran. Dia adalah perintis, pencetus, dan pengembang utama pembelajaran kuantum. Semenjak tahun 1982, De Porter mematangkan dan mengembangkan gagasan pembelajaran kuantum di Supercamp, sebuah lembaga pembelajaran yang terletak di Kirkwall, Miwatts, negara lain, California, Amerika Serikat. Supercamp sendiri didirikan atau dilahirkan oleh Learning Forum, sebuah perusahaan yang memusatkan perhatian pada hal ihwal pembelajaran guna pengembangan potensi diri manusia. Next. Tiga, langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan model pembelajaran quantum learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi tujuan dan manfaat belajar. Siswa terlebih dahulu harus mengidentifikasi dan mengetahui manfaat serta tujuan yang ingin dicapainya melalui proses pembelajaran dan juga kemauan untuk meningkatkan prestasinya. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang bersifat positif. Penataan lingkungan belajar yang bersih, rapi, dan nyaman akan secara langsung memberikan sugesti positif kepada guru dan siswa. Dapat dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. 3. Membebaskan gaya belajar, dan yang selanjutnya menumbuhkan kreativitas dan sikap juara. Yang terakhir, merayakan keberhasilan setelah pelajaran selesai, guru bersama dengan seluruh siswa yang ada di dalam kelas saling memberikan apresiasi satu sama lain untuk merayakan pencapaian dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Next. Bab 5 yaitu HOTS dalam pembelajaran. Higher order of thinking skill adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Yang selanjutnya, di samping itu, guru harus benar-benar menguasai materi dan strategi pembelajaran. Guru pun dihadapkan pada tantangan dengan lingkungan dan intake siswa yang diajarnya. Adapun karakteristik pada HOTS yaitu berfokus pada pertanyaan, menganalisis atau menilai argumen dan data. 3. Mendefinisikan konsep. Yang 4. Menentukan kesimpulan. 5. Menggunakan analisis logis. 6. Memproses dan menerapkan informasi. 7. Menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, saat penjelasan materi PAI berlangsung, siswa dituntut untuk berpikir lebih tinggi, yakni menganalisis masalah yang diberikan oleh guru ketika diberi tugas untuk mencari pemecahan masalah di setiap kelompoknya. Menganalisis adalah kemampuan menguraikan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga diperoleh makna yang lebih dalam. Menganalisis dalam taksonomi Bloom yang direvisi ini juga termasuk kemampuan
mengorganisir dan menghubungkan antar bagian sehingga diperoleh makna yang lebih komprehensif. Guru bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk bertanya ketika proses pembelajaran. Next. Bab 6 yaitu technological pedagogical content knowledge di SMA. Pengertiannya adalah merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kerangka pengetahuan ini berasal dari konstruk Sulman 1986 tentang Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Sulman 1987 berpendapat bahwa mempersiapkan guru atau calon guru dengan keterampilan pedagogis umum dan pengetahuan materi pelajaran seperti PAI secara terpisah kurang memadai. Sebagai gantinya adalah diperlukan landasan pengajaran yang berada pada persinggungan antara konten materi pelajaran dan pedagogi. Selanjutnya. Yaitu sebagai contoh pada saat guru PAI menjelaskan materi praktik wudhu menggunakan proyektor apabila seorang pengajar belum begitu menguasai materi, ia akan menuliskan keseluruhan materinya di dalam proyektor tersebut sehingga penggunaan teknologi dalam pembelajaran tersebut tidak akan menjadi efektif. Selanjutnya. Kendala yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan TPCK di kelas adalah ketersediaan alat bantu sebagai proyektor dan LCD yang belum memenuhi dengan jumlah guru yang ingin memakai, sehingga guru harus menggunakan secara bergantian dengan guru lainnya. Proses menyiapkan media, bahan ajar, mengkondisikan siswa membutuhkan banyak waktu, sehingga pada penggunaan media teknologi, guru mempertimbangkan materi yang akan dibahas serta alokasi waktu dalam satu mata pelajaran. Baiklah, cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Aisyah Nurbatubara. Demikianlah Bu presentasi dari kami. Selanjutnya jika ada kritik, jika ada saran, dan jika ada yang ingin disampaikan kepada Ibu Sahara, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Zakirullah sama Aisyah Nurbatubara. Jadi menurut saya dari materi yang kalian bawakan ini sudah sangat lengkap ya. Sudah ada, tadi kan ada karakteristik, ada kendala, ada tujuan dari pembelajaran PAI sendiri, ada teknologi dan sebagainya, dan media tersebut. Jadi kalau menurut saya, dari PPT kalian sendiri pun udah bagus, dan materi kalian juga udah bagus. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi sedikit dari saya ada yang ingin saya sampaikan. Jadi dalam hal ini kami beberapa waktu yang lalu diperintahkan oleh dosen kami, ditugaskan untuk mensurvei beberapa guru di tingkat jenjang SMA ataupun sederajat dengan materi yang telah kita bacakan tadi, yaitu pembelajaran PAI di SMA. Karena kan di setiap jenjang sekolah itu pastinya berbeda sistem pembelajarannya, baik dari tingkat TK ataupun PAUD, kemudian tingkat SD, kemudian tingkat SMP, dan yang terakhir tingkat SMA. Dan di kuliah pun materinya agak sedikit berbeda, meskipun materinya sama, namun pembahasannya pasti lebih luas, lebih lengkap. Nah, jadi dalam hal ini kami mohon maaf jika ada kekurangan ya Bu dari hasil kami, karena kan juga kami masih belajar, ini masih mencari pengetahuan. Nah, maka dari itu kami tadi meminta saran dari Ibu, meminta kritik dari Ibu, dan juga beberapa responden yang telah kami temui beberapa waktu yang lalu untuk menyelesaikan draft buku ini. Ada yang ingin disampaikan, Bu? Dan Aisyah, ada yang ingin disampaikan? Dipersilakan.
Mungkin kalau dari saya hanya tentang itu sama PPT-nya. Kalau bisa jangan terlalu banyak tulisan agar lebih mudah untuk dilihatnya. Baik Bu Iti, karena kan ini dari draft buku yang telah kami buat pun banyak sekali materinya. Jadi tadi agak sedikit bingung juga memilih ringkasannya. Harusnya emang kami menampilkan draft bukunya terus, yang harus kami tampilkan biar lebih lengkap. Cuma kan karena isinya banyak, takutnya tidak memaksimalkan waktu, tidak bisa mengkoordinasikan waktu. Jadi kami buatlah menjadi PPT untuk meringkasnya. Mohon maaf Ibu atas kekeliruan dalam PPT kami. Yang tidak apa-apa. Bagaimana dengan Aisyah, ada yang disampaikan? Ya, sebelumnya seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Zaki, maaf Bu, tadi kami waktu membuat PPT-nya juga masih agak bingung soalnya materi dari draft bukunya banyak Bu. Tapi terima kasih Bu atas masukannya. Insya Allah lain kali kami perbaiki Bu. Mungkin ini pertanyaan dari saya ya. Jadi kan kalian membahas tentang pembelajaran di SMA. Jadi kalau menurut kalian itu, bagaimana pembelajaran itu di tingkat SMA? Bagaimana cara kita memberikan metode yang baik, cara kita menjelaskan materi itu agar siswa itu dapat paham dengan apa yang telah kita ajarkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi intinya dalam pembelajaran PAI SMA ini lebih ke bagian prakteknya Bu, karena kan misalnya dikatakanlah di SD ya, kita diajarkan dasar-dasarnya, bisa dikatakan sebagai contoh materi zakat. Nah, jadi di SD itu kan dibahas tentang materi zakat secara garis besar. Kemudian berlanjut lagi di tingkat SMP yang mana telah meluas lagi pembahasannya, udah masuk ke bagian pembagian zakatnya, contoh-contoh zakatnya, materinya itu lebih luas. Kemudian di tingkat SMA juga lebih luas lagi pembahasannya. Sudah masuk ke dalam tahap pencarian, misalnya nanti guru memberikan permasalahan seperti di sebuah kampung ada seorang peternak, katakanlah peternak sapi yang sudah mempunyai sapi sebanyak 100 ekor. Nah, nanti dari soal tersebut guru menanyakan berapa ekor sapika yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, nanti kan ada nisabnya, ada ketentuan-ketentuan tersendiri yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga si siswa dapat menjelaskan, dapat menyelesaikan apa yang telah disampaikan, apa yang telah dipelajari. Begitu Bu kira-kira. Jadi intinya di SMA itu kita lebih banyak prakteknya. Untuk metode-metodenya sudah seperti yang telah kami uraikan beberapa waktu yang lalu, seperti ada metode inquiry, expository, metode problem based learning, dan lain-lainnya. Demikian Ibu. Oke, baik. Baiklah, untuk presentasi malam ini saya rasa sudah cukup ya, karena waktunya pun sudah sangat larut, dan maaf sekali kami mengganggu waktu Ibu malam-malam begini. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kami dan mengkritik ataupun memberikan saran kepada dari hasil pembahasan kami. Terima kasih Ibu, dan terima kasih juga kepada Aisyah yang telah membantu saya.
Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Bu, yang telah meluangkan waktunya untuk menilai dari presentasi kami. Ya, sama-sama. Baiklah, bisa kita live sama-sama. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.